untuk panjenengan yang dari Sumpiyuh Banyumas, hari ini panjenengan ada di tahapan apa? Patrap Samadhi Manunggal Jati. Dari kemarin? Kalau begitu berarti malam ini adalah malam penentuan untuk panjenengan melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati. Coba panjenengan pindah ke sini. Patrap Samadhi Manunggal Jati adalah puncak terakhir di dalam manekung atau gembleng. Karena Patrap Samadhi Manunggal Jati adalah puncak terakhir di dalam manekung atau gembleng, maka dipastikan panjenengan sudah mengerti dan memahami apa arti maksudnya Patrap Samadhi Mijil Sowan, juga mengetahui kemana arah tujuannya Patrap Samadhi Mijil Sowan, plus tahapan-tahapannya, tata caranya. Itu panjenengan harus pasti sudah memahami loh ya, sudah mengerti dan sudah mengetahui. Panjenengan juga harus pasti sudah mengerti dan memahami apa arti maksudnya Patrap Samadhi Mijil Sampurno dan mengetahui kemana arah tujuannya Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Entah itu tata caranya, tahapan-tahapannya, bacaan-bacaannya, nggih, ngasih. Selain itu, panjenengan juga harus pasti sudah mengerti dan memahami apa arti maksudnya Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah, juga mengetahui kemana arah tujuannya Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah, tata caranya, tahapan-tahapannya, bacaan-bacaannya, nggih. Karena 3 Patrap Samadhi itulah alat dan teknik untuk mempertahankan Manunggal Jati nantinya setelah panjenengan pulang ke rumah. Tanpa saya, tanpa ada yang mengawasi, tanpa ada yang mengarahkan, tanpa ada yang mengingatkan. Jadi kalau 3 Patrap Samadhi itu panjenengan belum ahli, maka nanti di rumah ketika panjenengan mempertahankan Manunggal Jati, panjenengan dalam kebingungan. Harus apa, harus bagaimana, harus seperti apa, itu panjenengan bingung nantinya kalau tidak ahli 3 hal itu. Di dalam Patrap Samadhi Manunggal Jati sudah tidak ada bentuk upaya pencarian model apapun, tujuan kemanapun, dan pertanyaan apapun. Artinya, di dalam Patrap Samadhi Manunggal Jati, diamnya itu sudah jadi. Diam ketika bersamadhi, setelah melakukan patrap itu harus sudah jadi. Tidak lagi berupaya menonaktifkan otak atau pikiran, tidak lagi berusaha menonaktifkan hati atau batin, berupaya atau berusaha menonaktifkan kelamin atau syahwat. Karena apa? Karena diamnya sudah jadi. Kalau di dalam Patrap Samadhi Manunggal Jati, panjenengan masih berupaya. Setiap kali Patrap Samadhi, panjenengan masih berusaha, panjenengan masih berupaya
menonaktifkan otak atau pikiran, menonaktifkan hati atau batin, menonaktifkan kelamin atau syahwat, sudah pasti di dalam samadhi panjenengan masih mengalami kesulitan. Maka patrap samadhi manunggal jati harusnya sudah ahli, sudah master. Paham masnya? Dan patrap samadhi manunggal jati panjenengan malam ini akan menjadi penentuan. Namun saya perhatikan sejak siang tadi panjenengan seperti gelisah. Kenapa Mas? Itu rasa kangen sama Pak Web gitu. Udah lama gitu. Ini pengen jabat tangan sama Pak Web. Itu bisa dilakukan kalau panjenengan sudah berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng. Dan saya berharap sama panjenengan hal ini terjadi hanya di manekung atau gembleng. Kedepannya tidak terjadi lagi. Karena apa? Karena nanti akan mempersulit panjenengan. Ya, paham Masnya? Jadi kalau panjenengan ingin lebih, itu urusan nanti. Yang terpenting panjenengan itu selesai dulu manekungnya, gemblengnya itu selesai dulu. Paham Masnya ya? Nah, manekung atau gembleng panjenengan tinggal malam ini, dan malam ini adalah penentuan patrap samadhi manunggal jatinya panjenengan. Usahakan saya di dalam diri panjenengan bisa netral, ya, bisa netral. Kalau tidak, nanti saya bisa jadi titik pengkultusan, bisa jadi kemelekatan nantinya, ya. Dan itu saya tidak mau itu, ya. Karena apa? Karena panjenengan pasti akan mengalami kesulitan nantinya. Jadi usahakan malam ini malam penentuan patrap samadhi manunggal jati panjenengan, rindunya panjenengan, kangennya panjenengan sama saya itu dinetralkan, ya, ditunda. Nah, nanti kalau sudah selesai manekung atau gembleng, nah boleh panjenengan lampiaskan. Yang terpenting manekung atau gembleng panjenengan selesai dulu dengan mulus, ya, tanpa kendala apapun, tanpa hambatan apapun. Paham Masnya? Mungkin punya pertanyaan. Kalau bangun tidur, bangun terus tapi mau tidur lagi, apakah setiap mau tidur setelah, walaupun itu pagi, sudah melakukan patrap samadhi palungguh, sudah melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, terus ke kamar mandi, habis ke kamar mandi tidur lagi, apa melakukan patrap mijil, patrap samadhi mijil suwan? Tidak. Jadi patrap samadhi itu tentang kesadaran Mas. Jadi hendak tidur atau tidak, bangun dari tidur, nantinya tidur lagi atau tidak, itu kan sudah diketahui, ya, sudah diketahui. Ini malam hari, katakanlah ini malam hari, saya mau melakukan patrap. Setelah patrap ini mau tidur atau tidak kan sudah tahu itu, ya kan, sudah tahu. Nah nanti misalnya sudah tidur, bangun dari tidur ini, tidak tidur lagi, atau bangunnya ini karena mau kencing, mau beol, mau minum, atau mau apa,
Itu kan sudah tahu. Jadi kalau bangun dari tidur di pagi hari, mau tidur lagi, karena bangun dari tidurnya itu karena kebelet pipis atau kebelet beol, ya jangan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Lah nanti tidurnya ya jangan melakukan patrap samadhi mijil sowan lagi. Kan tidur ini kan kehendak kita. Nah karena kehendak kita kan sudah diketahui sebelumnya itu, sebelum atau sesudahnya itu sudah diketahui. Jadi kalau melakukan patrap samadhi mijil sowan di malam hari, kalau bukan mau tidur ya jangan menggunakan palunggu sare. Seperti itu. Nah kecuali kalau patrap samadhi mijil sowan di malam hari ini tadi niatnya mau tidur. Sesudah patrap samadhi mijil sowan maka menggunakan palunggu sare karena mau tidur kan, hendak tidur. Begitu juga nanti bangun dari tidurnya. Nah bangun dari tidurnya ini mau tidur lagi apa tidak? Nah kalau tidak mau tidur lagi berarti harus melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Nah kalau bangunnya ini karena mau kencing, mau beol, mau makan, mau apa saja, dan setelah itu nantinya tidur lagi, ya jangan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Seperti itu Mas, paham? Ada pertanyaan lain? Cukup. Sekarang untuk panjenengan yang dari Tegal, hari ini panjenengan sampai di tahapan apa? Malam tahapan mijil sowan, patrap mijil sowan. Patrap samadhi mijil sowan malam. Coba saya pengen tahu tentang tata cara melakukan patrap samadhi mijil sowan. Itu tahapan-tahapannya seperti apa dan bagaimana? Agak maju ke sini Pak. Ya, cukup situ. Pertama, tahapan palunggu pambuka. Iya. Dua, kunci. Iya. Yang baik. Walaupun contoh yang tepat. Kunci. Ketiga, awaling. Empat, mijil. Kelima, atas mijil. Itu benar, namun tidak tepat. Jadi patrap samadhi mijil sowan itu tahapan-tahapannya yang baik dan tepat seperti ini. Langkah awal, patrap palungguh pambuka. Langkah yang kedua, patrap kunci. Langkah ketiga, patrap paweling. Langkah keempat, patrap mijil sowan. Dan yang kelima adalah patrap samadhi. Yang keenam, tadi lupa apa? Atasnya. Yang keenam adalah patrap palungguh panutup. Itu patrap samadhi mijil sowan yang baik dan tepat. Kalau panjenengan menjelaskan patrap samadhi mijil sowan sebagai berikut: palungguh pambuka, kunci, paweling, mijil, samadhi, palungguh panutup. Itu akan membingungkan orang. Karena apa? Karena tidak tepat. Letak tidak tepatnya di mana coba? Saya pengen tahu. Enggak tahu. Letak tidak tepatnya panjenengan hanya mengatakan bacaan yang dibaca. Sedangkan gerakan-gerakan ini panjenengan tidak menyebutkan. Patrap itu gerakan. Palungguh pambuka, kunci itu judul yang dibaca. Nah, jadi
Kalau panjenengan menjelaskan patrap samadhi mijil sowan, palungguh pambuka, kunci, paweling, mijil, itu akan membingungkan orang. Mijil apa itu? Ya. Kunci apa itu? Itu akan membingungkan orang. Coba perhatikan saya. Patrap samadhi mijil sowan yang baik dan tepat, langkah pertama adalah patrap palungguh pambuka. Patrap kunci. Patrap paweling. Karena tadi judulnya patrap samadhi mijil sowan, berarti patrap mijil sowan. Patrap samadhi, patrap palungguh panutup. Paham? Coba ulang. Ceritakan kepada saya tata cara dan tahapan-tahapan patrap samadhi mijil sowan itu terdiri dari apa saja dan bagaimana? Pertama, patrap palungguh pambuka. Kedua, patrap kunci. Ketiga, patrap paweling. Keempat, patrap mijil sowan. Nah, itu betul tapi tetap tidak tepat. Kan baru saja saya kasih contoh ya. Patrap palungguh pambuka. Yang kedua patrap kunci. Yang ketiga patrap paweling. Yang keempat patrap mijil sowan ya. Yang kelima patrap samadhi. Kemudian patrap palungguh panutup. Begitu detailnya saya menjelaskan berulang kali di hadapan panjenengan secara langsung. Kok panjenengan masih tidak tepat? Letak tidak tepatnya di mana? Ketika panjenengan menjelaskan, harusnya kan barusan dikasih contoh, belum ada menit contohnya itu. Jadi yang tepat harusnya kan patrap mijil sowan. Itu tepat itu ya. Nah kalau panjenengan menjelaskannya patrap mijil, itu tidak tepat. Lawang barusan dikasih contoh patrap samadhi mijil sowan itu seperti ini, kok panjenengan menirunya seperti ini. Apakah contohnya seperti ini? Ketika saya memberi contoh, apakah tangan saya seperti ini? Ini bukan patrap mijil sowan. Ini patrap yang membingungkan. Bang, coba ulangi lagi. Pertama, patrap palungguh pambuka. Kedua, patrap kunci. Ketiga, patrap paweling. Keempat, patrap mijil sowan. Kelima, patrap samadhi. Keenam, patrap palungguh panutup. Nah, pertahankan. Itu ilmu mahal, Mas ya. Ya. Itu ilmu mahal. Tentang apa dan bagaimana melakukan patrap samadhi mijil sowan yang baik dan tepat, itu amat mahal. Ada banyak putra romo yang bisa melakukan patrap samadhi mijil sowan, namun tidak bisa menjelaskan tahapan demi tahapan, disebut apa namanya, itu nggak ada yang paham. Jadi cuma melakukan saja. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang kita tidak paham, tidak ngerti, tidak tahu, itu tidak mungkin, Masnya. Ya, maka pertahankan ilmu pengertian ini, pertahankan ilmu pemahaman ini, pertahankan ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu patrap samadhi mijil sowan. Yeah. Malam ini panjenengan akan saya naikkan ke tahap kedua, yaitu patrap samadhi mijil sampurna. Kalau saja waktunya tidak mepet mau lebaran bagi saudara-saudari kita yang berkeyakinan agama Islam, panjenengan saya tahan loh, Mas ya. Panjenengan
akan saya tahan tetap di Patrap Samadhi Mijil Sowan. Karena apa? Karena panjenengan belum bisa menjelaskan Patrap Samadhi Mijil Sowan tahapan demi tahapannya dengan baik dan tepat. Namun dikarenakan waktunya ini mepet sekali dengan hari perayaan bagi saudara-saudari kita yang berkeyakinan agama Islam, maka malam ini panjenengan akan saya naikkan ke tahapan kedua di dalam manekung atau gembleng, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Dan saya tidak mau besok ketika saya bertanya panjenengan jawabannya seperti pertama kali ketika saya bertanya tadi. Ya. Jadi ketika sore hari panjenengan diberi motivasi, itu panjenengan harus menyimaknya. Bentuk motivasi seperti apa dan bagaimana itu panjenengan harus menyimaknya dengan baik. Motivasinya seperti apa, gerakan-gerakan motivasinya seperti apa, itu panjenengan harus menyimaknya. Karena itu ilmu mahal, Mas, ilmu mahal. Dengan itu nanti kalau ada yang bertanya kepada panjenengan, panjenengan bisa menjawab. Nah, kalau panjenengan ditanya tidak bisa jawab, nanti jenengan dituding menjalankan ilmu sesat nanti panjenengan. Paham, Masnya? Paham. Tahapan kedua di dalam manekung atau gembleng adalah Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Patrap Samadhi Mijil Sampurno inilah yang menjadi puncak penyelesaian, penyelamatan, dan kesempurnaan di dalam manekung atau gembleng. Jadi, kalau panjenengan merasa mempunyai masalah dan masalah itu belum selesai, merasa mempunyai banyak dosa dan merasa dosanya amat sangat sulit diampuni oleh Tuhan, merasa memiliki masa lalu yang rumit, merasa punya kebutuhan yang belum tercukupi, merasa punya kepentingan yang belum terlaksana, merasa punya cita-cita, punya keinginan tapi belum terwujud, kesempatan panjenengan ada di tahapan kedua, manekung atau gembleng, yaitu ketika panjenengan melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Patrap Samadhi Mijil Sampurno inilah yang bisa menyelamatkan apapun terkait dengan diri panjenengan hingga berhasil mencapai titik sempurna. Artinya, menjalankan Patrap Samadhi Mijil Sampurno, panjenengan harus super sungguh-sungguh karena dia bersifat penyelamat dan bersikap penyempurna tentang apapun masa lalu panjenengan dan tentang bagaimanapun masa depan panjenengan, bahkan masa kini panjenengan. Paham, Mas? Jika perlu panjenengan ini berbalik pada panjenengan sendiri loh ya. Saya tidak bisa memaksa, saya tidak bisa mengharuskan, tidak bisa. Bergantung pada diri panjenengan sendiri. Karena yang tahu diri panjenengan kan panjenengan sendiri. Yang tahu diri panjenengan itu wujudnya sehat apa enggak. Yang tahu kehidupan panjenengan itu bermasalah apa tidak. Yang tahu panjenengan itu punya cita-cita atau enggak, mengalami kesulitan atau enggak, itu kan panjenengan sendiri yang tahu. Nah, makanya kalau panjenengan merasa seperti itu, merasa mengalami seperti itu, maka setidaknya panjenengan harus mempertahankan Patrap Samadhi Mijil Sampurno setidaknya 2 malam. Itu paling tidak 2 malam, maksimalnya 3 malam. Dengan seperti itu,
semua permasalahan kehidupan panjenengan akan terselamatkan hingga sempurna. Kalau panjenengan raganya punya penyakit, merasa tidak sehat, akan terselesaikan di situ. Paham? Tujuannya Patrap Samadhi Mijil Sampurno sudah paham? Benar. Kesempatannya hanya ada ketika panjenengan manekung atau gembleng. Nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, pulang, Patrap Samadhi Mijil Sampurno ini sudah berbeda loh ya, tidak sama. Jadi Patrap Samadhi Mijil Sampurno ini tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, udah nggak bisa itu, ya. Sudah tidak bisa untuk mewujudkan cita-cita, keinginan, itu sudah tidak bisa. Karena apa? Karena panjenengan tidak dalam kondisi manekung atau gembleng. Panjenengan dalam keadaan laku, bukan manekung atau gembleng. Sebab karena itu, saya sering berteriak-teriak manekung itu adalah penyelesaian. Nah, tahapan penyelesaian masalah dunia atau akhirat di dalam manekung atau gembleng adalah adanya di Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Jadi, kalau panjenengan, saya ulang lagi nih, ini perhatikan baik-baik ya, saya ulang lagi nih. Kalau panjenengan merasa badannya tidak sehat, merasa datang ke pesanggeran ini ninggal masalah di rumah, tahu masalah? Tahu. Nah, datang ke sini tapi ninggal masalah di rumah, merasa punya cita-cita belum terwujud, keinginan belum terwujud, merasa menderita, kesusahan dan lain sebagainya. Nah, kesempatan panjenengan di dalam manekung ini adalah Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Paham nggak jenengan? Paham. Ya, kalau bisa 3 itu berapa hari nggak apa-apa. Lah itu terserah panjenengan. Terserah panjenengan. Kesempatan dari saya minimal 2 malam. Nah, maksimalnya 3 malam. 3 malam panjenengan melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurno dalam situasi dan kondisi manekung atau gembleng itu udah bersih semua. Ya, udah selesai, udah sempurna, udah terselamatkan semua. Itu kesempatan yang saya berikan. Nah, kalau panjenengan mau melebihkan, ya terserah panjenengan, itu terserah panjenengan, itu hak panjenengan. Saya hanya menunjukkan jalan. Nah, saya hanya menunjukkan jalan. Nah, keputusannya, kesimpulannya ada pada diri panjenengan sendiri. Yeah. Benar, sudah paham ini tadi? Maka nanti ketika panjenengan melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurno harus bersungguh-sungguh, ya, harus bersungguh-sungguh agar supaya prosesnya mulus, prosesnya lancar, tidak mengalami kendala atau hambatan apapun. Sedangkan tata cara melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurno, tahapan-tahapannya sebagai berikut. Perhatikan saya. Langkah awal, lakukan Patrap Palungguh Pambuka. Kedua, Patrap Kunci. Ketiga, Patrap Paweling. Keempat, Patrap Mijil Sampurno. Kelima, Patrap Samadhi. Keenam, Patrap Singkir. Dan yang ketujuh, setelah kembali duduk, beradaptasi terlebih dulu. Ya, dirilekkan, badannya dinetralkan, kondisinya dirilekkan. Setelah rileks, nyaman, jika perlu posisi kakinya diubah. Yang tadinya bersila menjadi selonjor dan lain sebagainya. Ya, setelah kondisi badannya rileks, santai, baru melakukan Patrap Palungguh Panutup. Paham masnya? Perlu saya ulang? Bisa. Bagus. Praktekkan betul ya. Ya, coba. Pertama, Patrap Palungguh Pambuka. Ya. 2, Patrap Kunci. Ya. 3, Patrap Paweling. Ya. 4,
patrap mijil, mijil sampurno. ya. Keempat, Ya, samadhi dulu. oh sama samadhi, Patrap mijil sampurno, samadhi, patrap mijil sampurno, patrap patrap samadhi. patrap samadhi sampurno, Bukan patrap samadhi sampurno, patrap samadhi samadhi. Setelah patrap samadhi, baru singkir. patrap singkir. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Patrap singkir. Kemudian kembali duduk. Nah, dirilekkan badannya. Setelah rileks, yang terakhir Patrap palungguh pandu panu. panutup. Yang perlu saya ketahui adalah bacaan singkirnya. Nah, coba bacaan singkirnya seperti apa? Gusti ingkang maha suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang maha suci. Siralah ratolah sipatolah kula sejatine satriya hanamira hananingsun wujudira wujud ingsun sira sirna mati daning satriya sejati ketiban ibu putih sirna ayu daning asma sejati. Bagus, tepat. Proses penyelamatan hingga berhasil mencapai titik kesempurnaan itu adanya di patrap samadhi. Nah, saya adanya di patrap samadhi. Jadi, seberapa lama durasi samadhi panjenengan, maka sebegitulah yang berhasil diselamatkan. Artinya, semakin lama durasi samadhi panjenengan, semakin banyak yang terselamatkan, semakin banyak yang berhasil mencapai titik kesempurnaan. Entah itu masa lalu panjenengan maupun itu masa depan panjenengan. Terkait sekeluarga besar panjenengan, 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Ingat, nggih, adanya di patrap samadhi. Nggih. Dan satu lagi, apa yang melekat di dalam diri panjenengan seumur hidup, maka itulah yang akan menjadi proses terberat di dalam samadhinya. Paham ya? Mudah-mudahan panjenengan tidak punya kemelekatan. Karena kalau sampai panjenengan punya kemelekatan, maka kemelekatan itu, apa yang melekat pada diri panjenengan, itu yang akan muncul dan terus muncul sampai panjenengan memaafkan. Kemelekatan itu apa? Kemelekatan. Misal panjenengan suka sama istri. Nah, panjenengan merasa tidak bisa hidup tanpa istri. Cinta mati. Kalau ndak ada istri, ndak punya istri, panjenengan ndak bisa hidup. Nah, itu namanya kemelekatan. Bang, misal contoh lagi, panjenengan suka nasi. Nah, kalau tidak ada nasi, panjenengan merasa sulit untuk hidup, merasa ndak bisa hidup kalau tanpa nasi. Berarti panjenengan cinta mati sama nasi itu tadi. Nasi itu sudah melekat sama panjenengan, sehingga kehidupan panjenengan digantungkan sama nasi itu tadi, atau sama istri itu tadi. Paham? Itulah yang saya maksud kemelekatan. Kalau panjenengan punya seperti itu, maka itu akan muncul berulang kali ketika panjenengan bersamadhi di dalam patrap mijil sampurno. Paham? Belum lama ini ada 3 orang yang gagal menekung atau gagal gembleng. Itu karena apa gagalnya? Karena kemelekatan. Nah, peserta pertama, dengar dulu, jangan ngeyel. Peserta pertama, kemelekatannya adalah kelamin perempuan. Sehingganya
karena dia merasa tidak bisa hidup tanpa kelamin perempuan ini, ya. Jadi dia benar-benar maniak sama kelamin perempuan ini, kecanduan sama kelamin perempuan. Padahal orangnya sudah tua, ya. Orangnya sudah tua itu. Sehingganya ketika dia manekung atau gembleng, nah setiap kali bersamadi yang muncul apa? Kelaminnya perempuan. Sampai dia mendesah-desah itu, sampai gitu-gitu. Dia pun gagal karena apa? Karena tidak mampu menahan keinginan. Akhirnya manekungnya, gemblengnya digagalkan, langsung pulang saking ngebetnya ingin seperti ini. Setelah manekung atau gemblengnya digagalkan karena tidak mampu menahan keinginan seks, sampai di rumah istrinya sedang bersama laki-laki lain. Padahal kemunculan kelamin perempuan ketika dia sedang manekung atau gembleng itu sedang diselamatkan, sedang disempurnakan oleh lakunya sendiri selama manekung. Kalau saja dia bertahan, artinya istrinya yang tukang selingkuh ini bisa sembuh jadi perempuan baik-baik. Karena terselamatkan. Peserta kedua. Peserta kedua, dia memiliki kemelekatan anak. Jadi sayangnya sama anak itu melebihi apapun. Buktinya, kalau dia menyayangi anak itu melebihi apapun, buktinya adalah kerelaannya menggagalkan manekung. Saking sayangnya sama anak, dia rela menjadi bukan orang baik. Dia rela menggagalkan manekung, dia rela menggagalkan gembleng. Demi anak yang disayanginya tadi. Karena apa? Karena anak yang disayanginya ini tadi yang berarti jadi kemelekatan, ini yang menggoda dia selama manekung atau selama gembleng. Muncul lagi wajah anaknya. Muncul lagi wajah anaknya. Akhirnya tidak mampu menahan kerinduan kepada anaknya, manekung atau gembleng pun digagalkan, rela menggagalkan. Kenapa rela menggagalkan kalau manekung atau gembleng gratis? Coba kalau manekung atau gemblengnya bayar 1 miliar, belum tentu dia akan menggagalkan manekung atau gembleng. Pasti menyelesaikan manekungnya. Rindunya bisa ditunda nanti. Nah, karena manekung atau gembleng ini gratis, maka dia lebih memilih pulang menemui anaknya yang disayang. Sesampainya di rumah, anaknya kecelakaan masuk rumah sakit. Karena gagal diselamatkan. Peserta yang ketiga, dia menggagalkan manekung, dia menggagalkan gembleng hanya demi karena ada seseorang yang sudah dianggap saudara dan diangkat sebagai bapak dibicarakan. Hanya karena itu dia rela menggagalkan manekung, dia rela menggagalkan gembleng. Padahal untuk mengikuti manekung, untuk mengikuti gembleng, karena dia dari Kalimantan, itu biayanya tidak sedikit. Jutaan itu ongkosnya dari Kalimantan itu. Ya. Berangkat dari rumahnya di Kalimantan, sampai ke pesanggeran ini, untuk mengikuti gembleng atau manekung, artinya ongkosnya tidak sedikit. Demi seseorang yang baru kenal, dia rela
menggagalkan manekungnya, dia rela menggagalkan gemblengnya. Dia rela mengorbankan ongkos dari Kalimantan sampai ke Pesanggerahan itu hanya demi seseorang yang dianggapnya saudara dan diangkat menjadi bapak. Artinya seseorang yang diangkat sebagai saudara dan dianggap sebagai bapak itu menjadi kemelekatan di dalam hatinya. Jadi terngiang-ngiang ketika dia melakukan patrap samadhi, wajahnya seseorang yang dianggap saudara, yang diangkat sebagai bapak itu tadi terngiang, muncul lagi di dalam patrap samadhinya, muncul lagi. Nah, tidak kuat, akhirnya manekung atau gembleng pun digagalkan. Dia tidak berpikir tentang ongkos yang tidak sedikit yang sudah dia gunakan untuk bisa sampai ke Pesanggerahan. Paham Bapaknya? Nah, jadi persiapkan diri panjenengan kalau panjenengan memiliki kemelekatan. Karena jika panjenengan memiliki kemelekatan, sudah pasti itu akan menjadi godaan manekung panjenengan atau gemblengnya panjenengan. Apapun bentuk kemelekatannya pasti akan muncul menggoda panjenengan selama panjenengan manekung atau gembleng. Ingat, manekung atau gembleng adalah puncaknya spiritual. Manekung atau gembleng hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Manekung atau gembleng adalah penyelesaian dari apapun itu, terkait masa lalu maupun masa depan, agar supaya berhasil mencapai titik kesempurnaan. Artinya manekung atau gembleng bukan hal yang remeh. Manekung atau gembleng bukan hal yang sepele. Kalau panjenengan biasa merantau jauh, bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun, merantau jauh, keluar pulau, keluar negara, berpisah dengan keluarga, anak istri, dan lain sebagainya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ndak apa-apa. Namun belum tentu ketika panjenengan manekung atau gembleng yang waktunya hanya 4 hari 5 malam. Tidak menutup kemungkinan panjenengan akan dihantui rindu kepada anak atau istri atau kelamin atau pekerjaan atau apapun yang itu melekat di dalam diri panjenengan. Kemunculannya karena sedang diselamatkan. Kemunculannya karena sedang disempurnakan, bukan menggoda sesungguhnya. Sesungguhnya bukan menggoda, bukan mengganggu. Dia muncul karena melekat. Dia selalu muncul karena minta diselamatkan, minta disempurnakan, bukan menggoda, bukan mengganggu. Jadi jangan karena manekung atau gembleng gratis kemudian panjenengan nanti memutuskan meninggalkan, menghentikan manekung atau gembleng demi kemelekatan itu. Karena apa? Karena keputusan besar manekung atau gembleng jika sampai panjenengan hianati bisa fatal. Fatal pada diri panjenengan sendiri, fatal pada yang melekat pada diri panjenengan. Seperti yang barusan saya sampaikan tadi tentang 3 orang yang berani menggagalkan manekung atau gembleng demi sesuatu yang sesungguhnya itu tidak penting. Pahamnya, Masnya? Paham. Ada pertanyaan terkait patrap samadhi mijil sampurno. Ada pertanyaan tidak? Bapak kan tadi bilang setelah pulang dari sini nggak bisa melakukan patrap samadhi mijil sampurna. Tidak seperti itu, Bapak. Patrap samadhi mijil sampurno yang dilakukan ketika panjenengan manekung atau gembleng, dan patrap samadhi mijil sampurno yang dilakukan ketika di rumah ini beda ranahnya. Nah, ini beda ranahnya. Jadi tidak bisa difungsi patrap panjenengan di rumah menggunakan patrap samadhi mijil sampurno,
untuk menyelesaikan masalah itu nggak bisa karena beda ranah. Nggih, kalau di rumah panjenengan laku, kalau di sini panjenengan manekung atau gembleng. Manekung atau gembleng itu istilah modern. Kalau istilah lama, istilah kunonya bertapa. Nah, jadi beda ranah ini. Jadi fungsinya beda. Kalau panjenengan melakukan patrap samadhi pinjil sampurno di rumah, itu laku, sifatnya penyempurna, bukan penyelamat. Nah, bukan penyelesaian. Nah, kalau patrap samadhi pinjil sampurno panjenengan lakukan dalam keadaan manekung atau gembleng, satu, dia sebagai penyempurna, sebagai penyelamat, juga sebagai penyelesaian. Paham? Jadi kesempatannya hanya ada di manekung atau gembleng. Ingat, manekung atau gembleng ini hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Jadi satu, panjenengan harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, panjenengan dalam kesadaran yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, nanti hasilnya harus dipertahankan dengan sungguh-sungguh pula. Karena tidak, panjenengan rugi banyak. Paham? Ada pertanyaan lagi? Ada. Apa itu? Ini aku sebelum manekung, sebelum gembleng, kalau di rumah 8 laku lah. Kalau ada waktu luang, hanya malam hari, udah jam 9 lah, katakanlah daripada bengong, oh tak melakukan atau habis sholat maghrib, melakukan, kan aku nggak tidur, kan nggak melakukan mijil atas mijil sesalan. Aku jadi melakukannya kalau malam itu seringnya pakai mijil sampurna. Kalau waktu luang itu gimana? Bapak, panjenengan sedang dalam keadaan manekung atau gembleng. Fokus saja, mengkhususkan diri untuk manekung atau gembleng. Jangan membahas yang lain. Jangan membicarakan tadi, jangan membicarakan nanti. Karena tadi sudah bukan milik kita, nanti masih belum milik kita. Milik kita yang sah dan resmi itu adalah saat ini. Ye. Tadi motivasi yang sudah saya berikan, paham belum? Kalau sudah paham, itu sudah lebih dari cukup. Karena panjenengan sedang manekung atau gembleng. Soal nanti, sesudah selesai manekung atau gembleng, itu ada motivasinya sendiri. Tidak bisa dicampur aduk. Ada aturan mainnya, ada tata kramanya. Ya. Nah, tadi motivasi yang saya berikan sudah paham apa belum? Kalau sudah paham, itulah patrap samadhi yang harus panjenengan lakukan mulai sore hari ini nanti sampai besok pagi. Ya, yaitu patrap samadhi mijil sampurno. Ingat, harus maksimal. Karena patrap samadhi mijil sampurno adalah penyelesaian, penyelamatan, dan kesempurnaan. Ye. Nah, usahakan kalau siang itu panjenengan istirahat, bapaknya, ye, istirahat. Agar supaya nanti malamnya panjenengan bisa melakukan patrap samadhi dengan maksimal karena tidak terganggu oleh ngantuk. Ya. Kalau siang susah tidur atau tidak ngantuk, gunakan untuk melakukan patrap. Ya. Jangan diikuti, itu nggak bisa tidur itu jangan diikuti. Ya. Otak kita sebagai manusia itu memiliki oksigen, membutuhkan oksigen yang maksimal. Jika oksigen di dalam otak kita itu bermasalah, akan muncul halusinasi. Muncul halusinasi, bayangan-bayangan, mikir yang enggak gitu maksudnya. Nah, agar supaya otak kita ini mendapatkan oksigen dengan maksimal, dibutuhkan istirahat. Semalam suntuk melek, ini sudah sangat maksimal, Bapak.
Artinya otak kita butuh istirahat di situ. Nah, kalau sampai tidak ngantuk atau tidak ditidurkan, ini jenengan akan mengalami masalah di sini. Panjenengan akan mengalami masalah. Karena apa? Karena otak panjenengan akan berupaya mencari oksigen. Nah, upaya otak mencari oksigen sendiri karena oksigennya tidak tersedia. Nah, ini yang bisa menimbulkan halusinasi. Mikir yang tidak-tidak. Nah, ini nanti akan mempengaruhi manekung atau gembleng panjenengan. Jadi kalau siang hari belum ngantuk atau tidak ngantuk, gunakan untuk melakukan patrap samadhi. Pasti ngantuk itu. Pasti ngantuk itu. Paham Bapaknya? Jangan diikuti, tidak ngantuk ini jangan diikuti ya. Nah, supaya pagi harinya itu bisa ngantuk, kalau pagi hari jangan minum wedang kopi. Ya. Wedang kopi itu mengandung alkohol. Nah, wedang kopi mengandung alkohol. Untuk doping bagus. Namun untuk pemicu istirahat enggak bisa karena dia mengandung alkohol. Jadi kalau sudah menjelang pagi, usahakan jangan minum wedang kopi. Karena nanti kalau sudah waktu pagi panjenengan minumnya wedang kopi, nah ngantuknya hilang. Ya, karena terpengaruhi oleh alkohol yang terkandung di dalam wedang kopi. Yeah. Bang, apalagi? Aku kebiasaan kalau tidur 4 jam udah. Ya tidak apa-apa 4 jam itu malah bagus lah 4 jam udah. Yang terpenting itu harus istirahat agar supaya malam berikutnya panjenengan melakukan manekung atau gembleng itu bisa maksimal, tidak terkendala, tidak terganggu oleh ngantuk. Nggih. Benar sudah paham tadi? Ya, kalau sudah paham, coba panjenengan mundur. Masnya maju sini. Maju sini. Nah, situ. Panjenengan dari mana? Gresik. Dari Gresik. Nyampe kapan? Oh, barusan tadi. Tujuannya dari Gresik? Mau belajar mengenal diri sejati. Tahu saya dari Kadang apa dari YouTube? Dari Kadang, dari Pak Heru. Oh, berarti sudah praktek. Oke, berarti kedatangannya mau ikut manekung atau gembleng, menyelesaikan laku murni. Nggih. Dimulai sore ini apa mau istirahat dulu? Langsung saja dimulai sore ini. Nggih. Kita nunggu ada satu kadang lagi supaya motivasinya bersamaan, tidak satu-satu untuk mengurangi durasi waktu. Nggih. Maju sini Bapaknya. Di situ. Panjenengan siap menyelesaikan laku murni dimulai sore ini? Siap. Kalau siap, panjenengan punya kadang dari Gresik juga sama, baru seperti panjenengan memulai manekung atau gembleng di sore hari ini. Kalau panjenengan sudah mantap untuk mengikuti manekung atau gembleng, maka saya akan memberitahukan tentang apa dan bagaimana itu manekung atau gembleng, serta kemana arah tujuannya manekung atau gembleng. Yeah. Manekung atau gembleng, istilah lama adalah bertapa. Hanya saja bedanya, dulu bertapa dilakukan di tengah hutan, di puncak gunung, di dalam gua-gua. Sedangkan manekung atau gembleng
dilakukan di tempat ramai, berbaur seperti biasanya, namun mengurangi perkataan-perkataan atau pembicaraan-pembicaraan. Itu bedanya. Manekung atau gembleng merupakan puncak daripada laku spiritual hakikat hidup yang bisa menyelesaikan apapun, bisa menyelamatkan apapun, dan bisa menyempurnakan apapun terkait diri panjenengan tentang masa lalu maupun masa depan, bahkan masa kini. Manekung atau gembleng hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Tidak bisa diulang 2, 3, apalagi sampai 4 kali. Manekung atau gembleng adalah upaya untuk menyatukan diri dengan alam semesta seisinya, termasuk yang dimaksud Tuhan di dalamnya. Manekung atau gembleng adalah tata cara memanunggalkan sedulur papat kalimo pancer agar supaya jumeneng atau terpatri dengan wujud atau raga kita. Manekung atau gembleng adalah lelaku untuk mengenal diri sejati yang sesungguhnya. Manekung atau gembleng juga upaya untuk melahirkan diri kembali setelah kelahiran pertama yang mungkin itu gagal produk. Manekung atau gembleng adalah pelajaran tentang seperti apa dan bagaimana itu mati. Titik akhir daripada manekung atau gembleng adalah mati. Karena hanya dengan mati, hidup kita bisa bertatap wajah dengan yang disebut Maha Hidup atau Tuhan. Untuk bisa bertatap wajah dengan Maha Hidup, untuk bisa manunggal dengan Maha Hidup, hidup kita tidak bisa membawa serta jiwa dan raga kita. Sebab karena itu, puncak daripada manekung atau gembleng adalah mati. Manekung atau gembleng ini bukan hal yang remeh atau mudah. Karena manekung atau gembleng istilah lama disebut dengan bertapa. Hanya saja perbedaannya, bertapa atau pertapaan itu tidak menjamin. Panjenengan bertapa puluhan tahun belum tentu mencapai keselamatan. Panjenengan bertapa puluhan tahun belum tentu bisa mencapai kesempurnaan, apalagi kesuksesan atau kejayaan. Semisal bisa, itu pun hanya bersifat sementara, tidak langgeng. Namun manekung atau gembleng, saya bisa memberikan jaminan tentang keberhasilannya kalau panjenengan bersungguh-sungguh. Namun kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan garansi atau jaminan dalam bentuk apapun.
Setelah selesai manekung atau gembleng, panjenengan harus berusaha dan berupaya sendiri untuk mempertahankan manunggal jati, hasil daripada manekung atau gembleng. Karena jika tidak, maka kepercumaan atau sia-sia yang panjenengan dapatkan. Karena manunggal jati 1 menit, 2 menit, 1 hari percuma. Agar supaya tidak sia-sia, manunggal jati harus seumur hidup. Selagi panjenengan manunggal jati seumur hidup, maka selama itu panjenengan akan hidup tanpa masalah, tanpa perkara, tanpa kesulitan, tanpa karma, tanpa kegagalan dalam bentuk apapun. Itulah manekung, itulah gembleng yang akan panjenengan lalui dimulai sore hari ini. Pertanyaan saya, sanggupkah panjenengan mempertahankan manunggal jati yang menjadi hasil manekung atau gembleng panjenengan nantinya? Sanggup? Benar sanggup, apapun yang terjadi. Kenapa manunggal jati harus dipertahankan? Manunggal jati adalah jati diri panjenengan sendiri. Manunggal jati adalah sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri. Kalau panjenengan tidak mempertahankannya, berarti panjenengan tidak mempertahankan sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri. Artinya panjenengan tidak mempertahankan jati diri panjenengan sendiri. Manusia hidup di dunia tanpa jati diri, manusia hidup di dunia tanpa sedulur papat kalimo pancer sudah pasti akan bermasalah. Kalau panjenengan berani menjawab, sanggup mempertahankan manunggal jati setelah manekung atau gembleng, maka pertanyaan kedua dari saya, dikarenakan manunggal jati yang berarti bertemunya antara hidup dengan maha hidup, atau bertemunya antara ruh suci dengan maha ruh, bertemunya hidup dan maha hidup, bertemunya ruh suci dengan maha suci, itu adalah manunggal jati yang dimaksud. Itu hanya bisa dicapai dengan kematian raga. Karena apa? Karena hidup supaya bisa bertemu dengan maha hidup. Ruh suci supaya bisa bertemu dengan maha suci, ini tidak bisa membawa serta jiwa raganya. Artinya jiwa raganya harus ditinggalkan, karena itu adalah satu-satunya cara untuk bisa bertemu dengan maha hidup atau maha suci. Dengan membawa serta jiwa raganya, hidup tidak bisa bertemu dengan maha suci. Dengan membawa serta jiwa raganya, ruh suci tidak bisa bertemu dengan maha suci. Karena jiwa raga yang menjadi rumahnya ruh suci atau hidup, inilah yang dimaksud tirai penghalang. Artinya, manakala jiwa raga kita ditinggal oleh hidup, maka jiwa raga kita akan mati. Pertanyaan saya, berani mati? Kalau panjenengan berani menjawab pertanyaan saya, sanggup mempertahankan manunggal jati, panjenengan juga berani menjawab pertanyaan saya, berani mati untuk manunggal jati, maka pertanyaan saya yang ketiga, yaitu pertanyaan terakhir dari saya, manekung atau gembleng bukanlah hal yang remeh. Manekung atau gembleng bukanlah hal yang mudah, walaupun semua fasilitasnya saya sediakan dengan sukarela. Namun jangan pernah meremehkan.
Kalau panjenengan sering bepergian jauh, sering merantau, entah itu karena sebuah kepentingan maupun karena sebuah pekerjaan, ke pulau seberang, ke negara-negara lain dalam waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, tidak bertemu dengan keluarga, tidak bertemu dengan anak istri, dan lain-lain sebagainya. Namun dikarenakan bisa berkomunikasi melalui handphone, walaupun tidak bertemu berbulan-bulan, bertahun-tahun, namun bisa berkomunikasi melalui handphone, melalui telepon. Mungkin itu yang membuat panjenengan mampu bertahan tidak bertemu dengan anak istri, keluarga selama berbulan-bulan di perantauan. Namun di dalam manekung atau gembleng, selama panjenengan manekung atau gembleng, panjenengan tidak saya izinkan menggunakan telepon. Artinya, selama panjenengan manekung atau gembleng, bukan cuma tidak bertemu dengan anak istri keluarga, namun juga panjenengan tidak bisa berkomunikasi dengan anak istri maupun keluarga. Jika sampai anak istri dan keluarga panjenengan ini menjadi kemelekatan panjenengan, maka dia akan menjadi penggoda paling berat selama panjenengan manekung atau gembleng. Entah di dalam patrap maupun semedi, dia akan muncul seakan-akan menggoda panjenengan. Namun sesungguhnya kemunculannya karena sedang panjenengan selamatkan. Apapun prosesnya, termasuk kemunculan-kemunculan kemelekatan diri panjenengan, apakah panjenengan sanggup tetap kekeh bertahan di dalam manekung atau gembleng hingga selesai? Siap. Kalau panjenengan tidak sanggup, sebaiknya panjenengan kembali pulang lagi. Karena di dalam manekung atau gembleng, saya akan mencurahkan seluruh ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan spiritual saya hingga 100%. Artinya, kalau sampai panjenengan artinya, kalau sampai panjenengan terpengaruh oleh proses-proses yang panjenengan alami, yang panjenengan hadapi selama manekung atau gembleng, kemudian panjenengan menyerah, tidak sampai selesai manekung atau gemblengnya, itu akan berisiko buat saya. Karena saya mencurahkan seluruhnya dengan sukarela, namun panjenengannya tidak bersungguh-sungguh. Seperti contoh yang tadi sudah saya berikan tentang 3 orang yang berani menggagalkan manekung atau gembleng karena di matanya dia manekung atau gembleng itu remeh dan sepele, sebab gratis. Kalau ini sampai terjadi pada diri panjenengan, maka saya akan minta momen-momen spiritual yang sudah saya curahkan harus dikembalikan. Dan pastinya panjenengan tidak akan mampu melakukan itu. Kalau saya minta ganti rugi uang, pasti panjenengan bisa berupaya mengembalikan. Namun tidak ada artinya uang bagi saya. Maka saya tidak akan minta ganti rugi uang, melainkan saya akan meminta agar panjenengan mengembalikan seluruh momen-momen spiritual yang sudah saya berikan kepada panjenengan. Kalau sampai panjenengan menyerah karena tergoda oleh proses.
Namun karena panjenengan berani menjawab sanggup hingga manekung atau gemblengnya selesai, maka tidak ada satupun spiritual yang saya miliki yang tidak akan saya berikan kepada panjenengan. Bahkan mungkin jantung saya kalau bisa saya copot, saya berikan sama panjenengan. Itu sebagai bukti kesungguhan saya menemani panjenengan di dalam menyelesaikan laku murni. Selama manekung, selama gembleng, panjenengan harus menyimak baik-baik setiap motivasi yang diberikan dan melakukan hanya motivasi. Jangan sekali-kali melakukan apa yang tidak dimotivasikan. Jangan pernah keluar dari motivasi, karena apapun motivasi yang diberikan, itulah jalan yang pernah saya lalui hingga saya berhasil menempati posisi ini. Karena apapun motivasi yang diberikan, itulah yang sedang saya lakukan selama ini, tiada henti-hentinya. Artinya, selain dimotivasikan kepada panjenengan, saya sendiri pun melakukannya. Saya tidak akan memberikan motivasi yang saya sendiri tidak melakukan. Sebab karena itu, ketika diberi motivasi, panjenengan harus menyimaknya dengan baik, agar supaya panjenengan tidak gagal paham. Kalau belum mengerti, panjenengan harus bertanya, jangan diam saja. Itu demi kemulusan atau kelancaran manekung atau gemblengnya panjenengan sendiri. Paham, Masnya? Selama manekung atau gembleng, panjenengan tidak saya izinkan untuk berbicara. Kalau harus berbicara, maka bicarakanlah tentang Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Selama manekung atau gembleng, jangan sekali-kali keluar dari area pesanggerahan. Karena hanya area pesanggerahan inilah yang saya sterilkan. Jika sampai panjenengan keluar dari area pesanggerahan, tidak menutup kemungkinan panjenengan akan terpengaruh, bahkan mungkin tergoda. Karena di luar area pesanggerahan tempatnya manusia-manusia awam dan bangsa lelembut yang masih awam juga. Manekung atau gembleng ini panjenengan lakukan hanya malam hari, sedangkan siang harinya harus panjenengan gunakan untuk istirahat. Kenapa manekung atau gembleng dilakukan malam hari? Karena malam hari waktunya orang awam istirahat berkegiatan. Jadi sangat mendukung untuk digunakan manekung atau gembleng. Sedangkan siang hari waktunya orang awam berkegiatan. Sudah pasti itu akan mengganggu manekung atau gemblengnya kita. Manekung atau gembleng memiliki 3 tahapan dan 1 tahapan sebagai puncak. Tahapan pertama adalah patrap samadhi mijil sowan, sebagai kajian menjaga kebersihan otak atau pikiran dan menuju singgasana Baitul Makmur. Tahapan kedua adalah patrap samadhi mijil sampurno, sebagai upaya membersihkan hati atau batin dan menuju ke Baitul Muharram. Tahapan ketiga adalah patrap samadhi mijil toto lenggah, sebagai upaya membersihkan kelamin atau syahwat dan menuju ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Sedangkan tahapan yang keempatnya sebagai puncak adalah patrap samadhi manunggal jati. Patrap samadhi manunggal jati adalah upaya menyatukan diri atau memanunggalkan diri dengan alam semesta seisinya, termasuk yang dimaksud Tuhan di dalamnya.
bisa paham. Selain itu, ada keistimewaan di dalam Manekung Atong Gembleng, yaitu ranah atau situasi dan kondisi penyelesaian, penyelamatan, dan penyempurnaan. Penyelesaian, penyelamatan, dan penyempurnaan ini adanya di tahapan kedua Manekung Atong Gembleng, yaitu di Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Artinya, apapun dan bagaimanapun masa lalu panjenengan, serta seperti apa masa depan panjenengan, dan masa kini panjenengan itu bagaimana, ini bisa diselamatkan, bisa diselesaikan, bisa disempurnakan ketika panjenengan berada di tahapan kedua Manekung Atong Gembleng, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Semisal contoh, diri panjenengan atau jiwa raga panjenengan mengalami tidak sehat, atau ada keluarga yang sedang mengalami tidak sehat jiwa raga, atau panjenengan sendiri mempunyai cita-cita yang belum tercapai, keinginan yang belum terwujud, atau mungkin anak istri panjenengan atau ada keluarga panjenengan yang memiliki cita-cita atau keinginan yang belum terwujud, atau mungkin panjenengan sendiri mempunyai masalah yang belum selesai, atau mungkin anak istri keluarga panjenengan yang mempunyai masalah dan itu belum selesai, atau panjenengan memiliki karma-karma, dosa-dosa, salah, atau mungkin anak istri panjenengan atau keluarga panjenengan yang lain memiliki salah, karma, dan bla 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 lainnya. Itu semua bisa diselesaikan, bisa diselamatkan, bisa disempurnakan ketika panjenengan berhasil mencapai tingkatan kedua di dalam Manekung Atong Gembleng, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Namun pastinya harus sesuai aturan-aturan, tata cara, dan motivasi tentang Manekung Atong Gembleng. Jika panjenengan sampai melakukan hal-hal di luar motivasi, panjenengan sampai melakukan hal-hal di luar Manekung Atong Gembleng, saya tidak bertanggung jawab, dan saya akan menghentikan Manekung Atong Gembleng panjenengan dan menyuruh panjenengan untuk pulang. Karena saya tidak mau menanggung resikonya. Manekung Atong Gembleng praktek mengkaji diri, praktek mengenal diri, menggunakan wahyu panca gaib yang dilakukan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman. Memang mudah, gampang, karena ada yang menemani, yaitu saya, beserta beberapa kadang saya di pesanggrahan ini yang saat ini sedang libur. Kalau tidak ada yang menemani, sepanjang sejarah perjalanan spiritual hakikat hidup pribadi saya, belum ada itu. Ya, yang bisa itu belum ada. Setahu saya belum ada. Karena saking rumitnya, saking sulitnya. Jadi kalau sampai gagal, maka resikonya akan memasuki dimensi kasukman. Panjenengan tahu dimensi kasukman itu apa? Dimensi kasukman adalah alamnya bangsa jin. Jadi kalau sampai panjenengan gagal karena tidak mengikuti motivasi, karena tidak melalui jalan yang saya tunjukkan, panjenengan akan tersesat memasuki alam jin atau alam kasukman.
Nah, kalau panjenengan sudah tersesat memasuki alam jin, alam kasukman, nasihat dari siapapun tidak akan panjenengan gubris. Panjenengan akan berbicara sendiri menurut mata orang awam. Kalau menurut panjenengan sendiri ya mungkin panjenengan sedang berbicara dengan wali, panjenengan sedang berbicara dengan syekh, panjenengan sedang berbicara dengan habib, panjenengan sedang berbicara dengan raja-raja, ratu-ratu, panjenengan sedang berbicara dengan para leluhur. Namun orang awam melihatnya panjenengan bicara sendiri. Karena panjenengan berbicara sendiri, maka keluarga panjenengan, orang lain akan menganggap panjenengan stres. Dan saya tidak mau menanggung resiko ini. Makanya kalau sampai panjenengan keluar dari motivasi, maka saya akan menghentikan manekung panjenengan dan menyuruh panjenengan untuk pulang. Karena saya tidak mau dituntut sama keluarga panjenengan. Paham? Yang tidak boleh lupa oleh panjenengan adalah bahwa tujuan panjenengan datang menemui saya di Pesanggeran Pesona Jagat Alit 2 adalah mengkaji diri. Ya, mengkaji diri. Mempelajari diri. Dirinya sendiri. Bukan dirinya orang lain. Itu yang tidak boleh lupa. Karena kalau sampai panjenengan lupa bahwa tujuan panjenengan datang ke sini untuk mengkaji diri, maka semuanya akan menjadi kacau. Paham Bapaknya? Maksudnya paham? Kalau panjenengan paham, maka saya akan memulai memberikan motivasi terkait tentang patrap samadhi mijil sowan yang menjadi tahap awal di dalam manekung atau gembleng. Patrap samadhi mijil sowan ini adalah upaya atau usaha atau alat yang bisa digunakan untuk membersihkan otak atau pikiran agar supaya hidup panjenengan bisa masuk ke dalam Baitul Makmur, singgasana Maha Suci yang pertama ketika mencipta. Selain itu, kalau panjenengan berhasil mempraktekkan patrap samadhi mijil sowan di dalam manekung atau gembleng, nantinya patrap samadhi mijil sowan ini selain bisa digunakan untuk mempertahankan manunggal jati, juga bisa digunakan untuk sowan kemanapun, ya, sowan ke nabi bisa kalau ada nabi yang masih hidup, sowan kepada wali syekh habib bisa kalau ada syekh wali habib yang masih hidup, sowan ke bangsa ratu-ratu, ke bangsa raja-raja, ke bangsa leluhur-leluhur yang masih hidup, bisa menggunakan patrap samadhi mijil sowan. Kata-kata nabi, wali syekh habib, raja-raja, ratu-ratu, leluhur-leluhur yang masih hidup, panjenengan paham? Karena kematian mereka belum tentu sempurna. Artinya walaupun jiwa raganya sudah tidak ada di dunia ini, namun jiwanya tetap masih hidup di alam ruh sana. Nah, untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan, kalau panjenengan penasaran, panjenengan bisa menggunakan patrap samadhi mijil sowan ini nantinya.
Kalau panjenengan berhasil menggunakan patrap samadhi mijil sowan untuk membersihkan otak atau pikiran panjenengan selama panjenengan manekung atau gembleng. Selagi panjenengan belum menggunakan patrap samadhi mijil sowan untuk membersihkan otak atau pikiran panjenengan dalam keadaan manekung atau gembleng, panjenengan belum sah menggunakan patrap samadhi mijil sowan walaupun sudah hafal, karena belum pernah menggunakan patrap samadhi mijil sowan seaslinya atau sebagaimana fungsinya. Kalau panjenengan berhasil mempraktekkan patrap samadhi mijil sowan sebagai tahapan awal di dalam manekung atau gembleng, maka berikutnya panjenengan akan saya naikkan ke tahapan kedua, yaitu patrap samadhi mijil sampurno, yang menjadi tahapan khusus di dalam manekung atau gembleng yang bisa menyelesaikan apapun, menyelamatkan apapun, bahkan menyempurnakan apapun itu tanpa terkecuali, bergantung kesungguhan panjenengan. Paham nggih? Dan berikut ini tata cara melakukan patrap samadhi mijil sowan. Langkah pertama setelah duduknya siap, lakukan terlebih dulu patrap palungguh pambuka. Jangan pernah berhenti melakukan palungguh pambuka ini kalau suasana hati panjenengan belum nyaman, belum tenang. Jadi diulang-ulang-ulang. Palungguh pambukonya ini diulang berulang kali sampai kondisi panjenengan itu tenang, nyaman, enak. Nggih. Kalau situasi dan kondisi jiwa raga panjenengan sudah nyaman, enak, tenang, langkah kedua adalah patrap kunci. Lalu membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Sesudah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian langkah ketiga adalah patrap paweling. Lalu membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Sesudah membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, langkah keempat adalah patrap mijil sowan. Kemudian membaca bacaan mijil sowan sekali. Sesudah membaca bacaan mijil sowan sekali, kemudian turunkan tangan ke posisi yang menurut panjenengan nyaman, enak, tidak terganggu. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Terserah nyamannya panjenengan seperti apa dan bagaimana. Yang pasti tubuh panjenengan harus tegak, harus lurus, harus siap. Jangan membungkuk. Kenapa? Karena dari ujung kepala kita sampai ekor pantat kita terdapat 7 cakra. Ya, seperti yang tertulis di sini. Ada titik-titik cakra, kundalini. Itu sejajar. Ketika kita bersamadhi, maka mereka bertujuh ini akan aktif secara bersamaan dan otomatis. Aktifnya mereka bertujuh ini saling berkaitan dan saling mengkoneksikan, ya, saling berkoneksi. Nah, kalau tubuh kita tidak lurus, tubuh kita tidak siap atau membungkuk, maka beberapa dari mereka ini akan terganggu. Kesulitan nyambungnya itu kesulitan. Nah, kesulitannya mereka untuk saling berkomunikasi ini akan mempengaruhi wujud kita. Seperti sakit pinggang, pegel badannya, kakinya kram, itu efek dari terganggunya komunikasi mereka bertujuh. Nah, agar supaya mereka bertujuh ini mengalami koneksi lancar sehingga tidak mengganggu wujud kita, tidak mengganggu tubuh kita, maka ketika bersamadhi wujud kita, tubuh kita, raga kita harus siap, lurus, tegak. Kalau posisi tangan terserah di mana enaknya. Paham nggih?
Semakin lama durasi samadhi panjenengan, semakin bagus. Kalau dirasa sudah cukup, maka akhiri dengan tahap keenam, yaitu patrap palungguh panutup. Setelah melakukan patrap palungguh panutup, jangan langsung bergerak, berdiri atau lain sebagainya. Santai, tetap santai. Nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Setelah palungguh panutup, mulailah menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Agar supaya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup ini tidak kesulitan, maka pelan-pelan bergeraknya, berdirinya pelan-pelan, bangkit dari duduknya pelan-pelan. Karena dengan cara seperti itu, menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup menjadi mudah. Paham Bapaknya? Kemudian beristirahat. Usahakan istirahat panjenengan di tempat kadangan. Ini tempat kadangan. Usahakan istirahat panjenengan di tempat kadangan. Jangan di tempat yang lain. Kenapa? Karena hanya di tempat kadangan inilah saya memajang apapun yang pernah mengantarkan saya mencapai titik kesuksesan atau keberhasilan, itu saya pajang di sini. Jadi ketika panjenengan istirahat di tempat kadangan, panjenengan bisa membaca-baca tulisan-tulisan saya yang saya pajang di tempat kadangan, dan semuanya itulah yang pernah mengantarkan saya mencapai titik keberhasilan atau kesuksesan sebagai ilmu pengetahuan tambahan untuk panjenengan. Terutama lagi di sini maupun di sana ada tertulis tentang palungguh jati yang sesungguhnya tak lain dan tak bukan adalah jati diri panjenengan sendiri, yang itu harus panjenengan hafal sebelum mencapai tahapan keempat, yaitu manunggal jati. Manfaatkan seluruh waktu panjenengan selama manekung atau gembleng hanya untuk mengkaji diri, jangan untuk yang lainnya. Ada kegiatan apapun di pesanggrahan ini, jangan terpengaruh, jangan tergoda. Tetap konsekuen, kekeh, kokoh mengkaji diri panjenengan sendiri. Kalau punya unek-unek kalau punya unek-unek pertanyaan, nunggu nanti ketika ada waktu kadangan atau ketika diberi motivasi sore hari. Bisa paham Bapaknya? Jika istirahatnya dirasa sudah cukup, kemudian lakukan lagi patrap samadhi mijil sowan seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Ya. Setelah patrap samadhi mijil sowannya selesai, dimulai dari itu. Sejak dimulai dari itulah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Terus dalam keadaan apapun. Selama manekung, selama gembleng, selalu dan senantiasa belajarlah menyempurnakan bagian-bagian daripada isinya alam semesta, seperti makanan, minuman, rokok, dan lain-lain sebagainya. Termasuk air ketika digunakan untuk membersihkan kelamin sesudah kencing atau beol, air ketika digunakan untuk mandi, perangkat alat yang digunakan untuk mandi, selalu dan selalulah
belajar menyempurnakan hal-hal tersebut agar supaya nanti selesai manekung atau gembleng di rumah panjenengan sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Karena hanya dengan seperti itu kita akan mengalami kemudahan menyatu dengan alam semesta dimanapun tempat kita. Nggih. Ada laku yang paling berat dan rumit di dalam manekung atau gembleng, yaitu menahan untuk tidak berbicara. Selama manekung atau gembleng ini ada, maka selama itu pula belum ada satupun peserta yang mampu. Bahkan saya pernah sampai berbicara, jika ada peserta manekung atau gembleng, selama gembleng atau manekung tidak berbicara, maka saya akan memberikan hadiah, yaitu memberi ongkos gratis pulang, memberi bekal. Namun sayang, selama manekung atau gembleng belum ada yang mampu. Ini berulang kali sering saya katakan di video ini. Manekung atau gembleng, kalau istilah lama atau istilah kunonya adalah bertapa. Nah, kita bertapanya bukan di gua-gua, di puncak gunung, di hutan, bukan. Bertapanya diam, tidak bicara. Dalam bahasa Jawa disebut sebagai puasa bisu. Kalau bahasa Jawanya puasa bisu. Kenapa dikatakan puasa bisu? Karena hanya beberapa hari, nggak berbulan-bulan, nggak bertahun-tahun. Jadi bukan bertapa bisu ya. Kalau bertapa itu kan bertahun-tahun. Kalau hanya hari, itu puasa namanya. Dan tentang ini saya tulis dengan tulisan besar-besar warna merah di papan tulis sana. Paham masnya, bapaknya? Paham? Siap? Dimulai sore ini siap? Kalau panjenengan sudah paham dan siap memulainya sore ini, maka lakukan ini sampai saya menaikkan panjenengan ke tahapan kedua. Ingat, ketika panjenengan sampai di tahapan kedua, yaitu patrap samadhi mijil sampurno nantinya, maka disitulah kesempatan emas untuk panjenengan menyelesaikan apapun, menyelamatkan apapun, bahkan menyempurnakan apapun. Ingat itu ya, jangan sampai lupa. Namun itu bergantung dari patrap samadhi mijil sowan panjenengan. Karena kalau patrap samadhi mijil sowan panjenengan belum maksimal, saya tidak akan menaikkan ke tahapan kedua, yaitu patrap samadhi mijil sampurno. Seperti masnya tadi, ketika saya minta memperagakan patrap samadhi mijil sowan, tidak tepat. Artinya belum menguasai, bukan? Nah, kalau saja waktunya tidak mepet, sebab mau Idul Fitri, bisa saya tahan masnya itu. Karena apa? Karena menjelaskan tahapan-tahapan patrap samadhi mijil sowan tidak tepat, tidak sesuai yang dimotivasikan. Nah, saya ingin panjenengan tidak mengalami hal seperti itu. Besok sore, ketika saya duduk di sini, memberikan motivasi kepada panjenengan, dan saya minta kepada panjenengan untuk menjelaskan tahapan-tahapan tata cara melakukan patrap samadhi mijil sowan tepat seperti yang dimotivasikan, maka panjenengan akan saya naikkan ke tahapan kedua, yaitu patrap samadhi mijil sampurno, di mana itu adalah kesempatan emas bagi siapapun yang memiliki kesempatan manekung atau gembleng. Karena disitulah ranah menyelesaikan, ranah menyelamatkan, dan ranah menyempurnakan. Oke, masnya, bapaknya, saya ucapkan selamat dan sukses untuk panjenengan dimulai sore ini. Nggih. Oke. Aman.
Mas ya. Sukses. Selamat. Oke, sip. Yang dari Sumpiyuh Banyumas Nggih. melihat saya berpelukan supaya ndak meri sini, supaya rindunya terobati. Nah, ya jangan gemeter gitulah. Oke, maksimalkan malam ini. Jangan sampai saya jadi kemelekatan panjenengan. Siap. Oke. Karena ini malam penentu panjenengan nggih. Kenapa panjenengan juga mau? Ya selamat. Selamat, selamat ya. Ingat, nggih. Dan kadangan motivasi kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih serta tercerahkan kita semuanya, nggih. Untuk bapaknya pas atau apanya diambil dipindah ke sini, nggih. Nanti istirahatnya di sini. Ingat toiletnya di sana, nggih. Makan minum di sana, nggih. Mau enak mau nggak enak di sana, ya. Pokoknya makanan apapun yang ada di sini itulah yang saya makan. Ya, hanya saja diambil terus diantar ke sana. Ya, makannya sama dari sini, ya. Jadi makan minum di sini. Ingat, jangan keluar dari area pesanggeran, nggih. Karena hanya area pesanggeran ini yang saya sterilkan, nggih.